Halo Sobat Kipul, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Cak Kipul. Seperti biasa, Cak Kipul akan membawakan alur film buat kalian semua. Kali ini Cak Kipul akan menceritakan film yang berjudul 47 Ronin. Film ini diangkat dari kisah nyata atau kisah yang tercatat dalam sejarah masyarakat Jepang, menceritakan kisah pada abad ke-18. Sekelompok seorang samurai yang harus kehilangan tuannya dan menjadi seorang Ronin atau samurai tak bertuan. Kemudian para samurai pun berniat melakukan balas dendam atas kematian tuannya dalam upaya merebut kembali kehormatannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton terus video ini. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya bro. Jika sudah, langsung saja Sobat Kipul, ini dia 47 Ronin. Di awal film, kita diperlihatkan kondisi Jepang pada zaman feodal kuno. Dilarangnya adanya orang asing atau darah campuran untuk dijadikan bagian dari seorang samurai. Bukan hanya hal itu aja, akan tetapi ada beberapa pulau misteri yang menjadi rumah bagi para penyihir dan juga iblis. Di sini juga tiap daerah pada masa itu saling bermusuhan atau mempunyai saling bersaingan, seperti itulah. Setiap daerah dipimpin oleh daimyo, tuan bagi para samurai, dan semua wilayah dipimpin mutlak oleh seorang shogun pada masa itu. Kemudian jika seorang samurai sampai gagal melindungi tuannya, maka para samurai akan malu pada rakyatnya dan mereka akan menjadi seorang Ronin atau samurai tak bertuan. Setelah itu, awal scene kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Kai sedang berlari ketakutan keluar dari hutan bambu. Tak ada yang tahu asal usulnya, bahkan masyarakat yang ada di sana meyakini kalau Kai adalah remaja yang diasuh atau dididik oleh iblis yang ada di hutan Tengu. Kai kemudian berlari sampai tiba di wilayah Ako dan ditemukan oleh sekelompok samurai. Dan kemudian seorang samurai yang bernama Oishi Kuranosuke melihat bekas sakaran yang ada di kepala Kai dan menganggapnya kalau Kai sebagian dari iblis. Dan Oishi ingin langsung membunuhnya, namun hal itu dihentikan oleh tuan mereka yang bernama Tuan Asano. Dan kemudian Tuan Asano memutuskan untuk membawanya ke rumah untuk dirawat. Kemudian setelah itu disinilah Kai pertama kali bertemu dengan putri Asano yang bernama Mika. Dan dengan berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat sampai akhirnya Mika pun memberikan ciuman pertamanya kepada Kai. Setelah itu gak lama kemudian kita diperlihatkan Kai sudah dewasa. Kita juga diperlihatkan Kai bersama sekelompok samurai Ako yang sedang melakukan perburuan hewan buas yang lebih mirip seekor monster lebih tepatnya. Perburuan pun dilakukan cukup sulit dan sangat merepotkan. Sampai-sampai salah satu samurai yang bernama Yasuno pun terpojok di hadapan hewan buas itu. Akan tetapi Kai pun datang menolongnya dan berhasil membunuh hewan buas yang mirip seperti monster itu. Setelah itu, bukannya berterima kasih, di sini Yasuno justru berkata sesuatu kata-kata yang sangat buruk. Dia juga berkata lebih baik mati daripada diselamatkan Kai yang seorang samurai atau seorang samurai yang hasil darah campuran atau seorang darah campuran lah. Setelah itu rombongan Tuan Asano datang dan di sini Tuan Asano mengira kalau Yasuno lah yang berhasil membunuh hewan buas itu. Kemudian Oishi pun memotong tanduk dari hewan itu dan memberikannya kepada Tuan Asano. Di sini Oishi pun akhirnya menyadari kalau Kai lah yang berhasil membunuh hewan buas itu, bukanlah Yasuno. Setelah selesai perburuan itu, Kai melihat seekor rubah putih yang memiliki mata warna yang sangat berbeda atau memiliki mata tapi warnanya berbeda. Kai merasa ada yang aneh dengan rubah itu, namun Kai berusaha mengabaikannya. Kemudian scene pun berpindah, kita diperlihatkan wilayah lain atau wilayah saingan Ako, yaitu Provinsi Nagato yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kira.
Lalu kita juga diperlihatkan rubah putih yang datang dan merubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mizuki. Ternyata di sini Mizuki adalah seorang penyihir yang setia kepada tuannya, yaitu Kira, dan mereka pun berencana buruk terhadap Tuan Asano dan juga wilayah Ako. Kemudian kita kembali ke Tuan Asano yang telah sampai di istana. Di sini dijelaskan ternyata perburuan itu dilakukan karena adanya turnamen tahunan, dan kali ini wilayah Ako menjadi tuan rumahnya. Turnamen itu pun dihadiri oleh beberapa daimyo dan juga shogun. Inti dari perburuan itu adalah agar para tamu merasa aman dan turnamen pun berjalan dengan sangat lancar. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Mika pergi ke tempat Kai karena khawatir dengan kondisi Kai setelah perburuan siang tadi. Di sini mereka terlihat memiliki hubungan dan saling menyukai satu sama lain. Namun Kai merasa hubungan itu tidak akan bisa berlanjut karena kedudukan mereka yang sangat berbeda atau status mereka yang berbeda. Kemudian di malam hari kita diperlihatkan para tamu undangan pun akhirnya datang, termasuk shogun. Saat penyambutan para tamu, di sini Kai justru malah melihat Mizuki yang memiliki mata yang seperti rubah yang pernah ia lihat saat selesai perburuan tadi. Kemudian Kai pun menyadari kalau Mizuki adalah seorang penyihir. Tanpa banyak basa-basi, Kai pun langsung melaporkan kepada Oishi. Namun Oishi justru mengabaikannya atau mengabaikan omongan Kai dan menganggap kalau Kai hanyalah terpikat dengan seorang wanita yang sangat cantik. Keesokan harinya turnamen pun akhirnya dimulai. Perwakilan provinsi Nagato pun akhirnya terlihat naik panggung yang memiliki perawakan tinggi dan besar. Namun di sini perwakilan Ako pun ternyata belum terlihat juga. Dan jika perwakilan Ako tidak datang juga, maka Tuan Asano dan seluruh rakyat atau masyarakat Ako menanggung malu. Kemudian di sini kita diperlihatkan Tuan Yasuno yang ditunjuk menjadi petarung wilayah Ako. Namun Tuan Yasuno di sini malah terkena sihir dan tak sadarkan diri. Dengan terpaksa, Kai pun akhirnya menggantikan Tuan Yasano dan memakai baju zirahnya dan juga termasuk topeng. Setelah itu saat Kai naik panggung, turnamen pun langsung dimulai. Kai di sini kemudian dengan mudah dikalahkan oleh petarung dari provinsi Nagato dan kemudian topeng Kai pun terlepas. Melihat Kai yang memiliki wajah yang bukan seperti seorang samurai, shogun pun menghentikan turnamen itu dan memberikan hukuman mati kepada Kai. Namun Mika pun melindungi Kai dan Tuan Asano pun memohon maaf kepada shogun. Kemudian hukuman mati buat Kai pun diganti dengan sebuah pukulan. Setelah itu kita diperlihatkan Tuan Asano sedang marah atas perbuatan Mika tadi yang membuat nama wilayah Ako tercoreng. Begitupun juga nama baik Tuan Asano di depan shogun. Dan setelah itu disinilah Mizuki dan juga Kira pun akhirnya memanfaatkan keadaan saat pikiran Tuan Asano sedang berantakan. Di sini Tuan Asano pun disihir. Dalam kesadarannya, Tuan Asano pun terpengaruh gangguan sihir dari Mizuki yang membuat Tuan Asano hampir saja membunuh Kira dan membuat kegaduhan di malam itu. Atas kegaduhan di malam itu, shogun pun akhirnya memberikan hukuman mati terhadap Tuan Asano dengan cara seppuku. Oishi sebagai pengikut setianya pun di sini mengatakan kalau sebenarnya Tuan Asano saat itu sedang terkena sihir, tak sadarkan diri. Namun Tuan Asano tetap menerima hukuman itu demi membersihkan nama baik wilayah dan masyarakat Ako atau seluruh masyarakat Ako serta seluruh pengikutnya. Setelah itu kemudian kita juga diperlihatkan prosesnya hukuman buat Tuan Asano. Kemudian
hukuman pun dilakukan. Setelah itu para samurai Ako pun berniat balas dendam atas kematian Tuan Asano. Namun di sini Oishi mengatakan balas dendam tidak mungkin dilakukan sekarang, karena jika dilakukan sekarang pasti akan membahayakan warga di wilayah Ako. Setelah itu kita diperlihatkan keputusan dari Shogun yang mengatakan dalam waktu 1 tahun ke depan nanti Kira akan dipernikahkan dengan Mika demi menyatukan 2 provinsi agar tidak terjadi kegaduhan atau peperangan. Kemudian para samurai Ako pun dinyatakan menjadi seorang ronin atau samurai tak bertuan. Kemudian Shogun pun juga melarang samurai atau ronin atau para ronin untuk balas dendam atas kematian Tuan Asano. Skip dulu guys, ada azan. Nanti kita lanjutkan dulu. Kemudian saat Shogun pergi, kita diperlihatkan Kira yang memberi keputusan yang jauh lebih kejam, yaitu mengusir semua samurai Ako dan dilarang kembali ke Ako atau ke wilayah Ako. Jika sampai terlihat di wilayah Ako, maka mereka akan diburu. Kira juga memutuskan atau memasukkan Oishi ke dalam penjara bawah tanah untuk menjatuhkan mental dan ambisi dari Oishi, karena Oishi dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Kira. Kemudian 1 tahun pun telah berlalu. Oishi kini telah dibebaskan dan dibuang di desa terpencil. Di desa itulah Oishi bertemu dengan putranya yang bernama Chikara dan juga istrinya yang bernama Riku. Riku memberitahu kepada Oishi tentang pernikahan Mika yang akan terjadi sebentar lagi. Dan Kira juga memberitahu kondisi Kai yang dijual sebagai budak di kota Dodge. Mendengar hal itu, Oishi memberi perintah kepada Chikara untuk menyiapkan 3 kuda. Dan kemudian Oishi juga menyuruh istrinya untuk menyebarkan berita bahwa dirinya telah menceraikan Oishi. Hal itu dilakukan agar istrinya terhindar dari kejamnya Kira. Setelah mendapatkan 3 kuda, Oishi memberi perintah kepada Chikara untuk mencari sisa-sisa para Ronin dan menyuruhnya untuk menunggu di Danau Hitam. Sedangkan dirinya sendiri pergi ke Pulau Dodge untuk membebaskan Kai. Sesampai di Dodge, kita diperlihatkan Kai yang sedang bertarung. Setelah Kai memenangkan pertarungan tadi, kini Oishi menghampirinya, namun Kai malah menyerangnya. Di sini Oishi berusaha menyadarkan Kai. Setelah sadar, mereka pun langsung kabur dari Pulau Dodge. Setelah mereka berhasil kabur, mereka pun akhirnya langsung pergi ke Danau Hitam dan menemui para Ronin yang lain yang masih tersisa di sana. Saat bertemu dengan sisa-sisa para Ronin, mereka langsung bersumpah akan balas dendam atas kematian tuannya dan berencana akan mengirim Kira ke dalam neraka yang paling dasar. Kemudian Oishi menunjukkan peta wilayah Ako dan berencana pergi ke sebuah desa Ueteu, tempat pembuat pedang, atau agar bisa mendapatkan pedang di sana. Setelah itu Oishi memberi perintah kepada Ronin yang bernama Isogai untuk pergi ke sebuah tempat kawasan rumah bordil yang ada di sana guna mencari informasi tentang Kira. Sedangkan di istana Kira kita diperlihatkan Kira ternyata mendapatkan informasi tentang kebebasan Oishi yang ingin melakukan serangan terhadap dirinya. Dan kemudian Kira pun memberi perintah kepada Mitsuki untuk membunuh Oishi terlebih dahulu untuk mencegah penyerangan itu. Setelah itu kita diperlihatkan rombongan Oishi yang sampai di desa Ueteu. Namun yang mereka temukan hanyalah seorang samurai bawahan Kira. Setelah itu kita diperlihatkan dengan sigap dan cepat Kai membunuh mereka semua dan mengambil beberapa pedang milik para samurai Kira. Malam harinya mereka pun beristirahat di desa itu. Di sini Oishi mengatakan kepada Kai kalau mereka masih kekurangan senjata. Kemudian Kai menyarankan agar mereka pergi ke kuil yang ada di hutan Tengu. Di sanalah mereka akan mendapatkan pedang yang sangat bagus. Kemudian Kai juga menjelaskan kalau dirinya dulu dibesarkan dan dilatih bertarung oleh iblis di hutan tersebut. Bukan hanya itu, dia juga diajarkan sihir oleh iblis di sana.
Namun Kai bersumpah tidak akan menggunakan sihir kecuali dalam keadaan terdesak saja. Di sisi lain kita diperlihatkan Isogai sedang mencari informasi di rumah bordil di kawasan Istana Kira. Isogai bertemu Mizuki yang sedang menyamar sebagai seorang wanita penghibur. Keesokan harinya, Kai, Oishi beserta para Ronin pun akhirnya pergi ke hutan Tengu. Disinilah mereka menemukan kuil kuno tempat Kai dibesarkan. Setelah itu Kai hanya mengizinkan Oishi yang ikut masuk ke dalam kuil kuno tersebut, sedangkan para Ronin yang lain harus menunggu di luar. Di dalam, Kai mengingatkan kepada Oishi agar tidak menghunuskan pedangnya apapun yang terjadi. Di dalam mereka melihat para Tengu yang sedang bersujud. Kemudian Kai memasuki ruangan rahasia tempat Dewa Tengu atau mantan pengasuh sekaligus guru Kai. Di sini Dewa Tengu menyindir asal-usul Kai yang dibuang oleh ibunya di hutan Tengu dan ditemukan oleh Dewa Tengu. Kai dibuang karena tidak diinginkan oleh ibunya, karena Kai ternyata terlahir dari hasil perbuatan ibunya dengan lelaki dari Inggris. Di dalam, Kai meminta pedang kepada Dewa Tengu. Tengu itu pun mempersilahkan Kai untuk mengambilnya kalau Kai bisa mengambilnya lebih cepat dari dirinya. Kemudian kita diperlihatkan di sini para Ronin yang ada di luar telah masuk ke dalam. Oishi pun terkejut dan hal itu membuat para Tengu terganggu. Dan kemudian mereka pun dibantai oleh para Tengu. Sedangkan Oishi berusaha tidak menghunuskan pedangnya apapun yang terjadi. Saat Kai berhasil mendapatkan pedangnya, saat itu juga Oishi menyadari kalau itu semua hanyalah ilusi yang sedang ia lihat tadi. Dan Oishi pun kini berhasil lolos ujian dari Tengu dan berhak mendapatkan semua pedang yang ada di sana. Setelah itu Kai, Oishi, dan para Ronin pun pergi dari kuil itu. Di perjalanan, Kai menjelaskan kelebihan pedang yang mereka dapatkan. Pedang itu akan menjadi sangat tajam dan sangat kuat, tergantung nyali dan tekad dari si penggunanya. Hal itu dibuktikan Kai dengan menebas batang pohon tanpa ayunan yang kuat. Setelah mereka sampai di desa Weteu, Isogai pun lalu mendatangi mereka dan memberi informasi kalau Kira akan datang ke kuil makam nenek moyangnya nanti malam. Mengetahui hal itu, Oishi pun berniat langsung menyerangnya saat malam nanti. Kemudian malam pun tiba. Para Ronin diam-diam datang menyusup ke makam yang dimaksud. Melihat Kira dan para samurai sedang berdoa di makam, tiba-tiba Isogai muntah dan Oishi pun sadar kalau mereka sedang dijebak. Kemudian Mizuki mengeluarkan kekuatan apinya dan membakar para Ronin. Dan beberapa samurai Kira juga menyerang Ronin, sehingga membuat banyak para Ronin yang meninggal. Sedangkan yang lain berhasil kabur, termasuk Oishi dan juga Kai. Setelah api padam, Mizuki mengambil salah satu pedang milik Oishi yang terjatuh. Mizuki mengira kalau Oishi telah mati dilahap oleh api. Di sisi lain, Oishi dan Kai sedang merawat para Ronin yang terluka, termasuk Baso. Di saat terakhir atau di detik-detik terakhir, Baso meminta maaf kepada Kai dan mengaku bahwa saat kecil Baso sering melempari batu kepada Kai lalu bersembunyi di balik pohon. Setelah itu Baso pun mengatakan kalau Kai adalah seorang pria yang sangat baik. Kemudian Baso pun meninggal. Setelah itu Oishi terlihat putus asa, namun Kai memberi semangat kepadanya dan mengatakan kalau Kira dan pasukannya mengira Oishi telah meninggal, dan hal itu bisa mereka manfaatkan. Keesokan harinya, Kai dan Chikara melihat rombongan sekelompok hiburan tari yang menuju ke istana. Mereka pun langsung mengepungnya dan meminta bantuan agar mereka mau menyusupkan para Ronin ke istana. Kemudian mereka pun bergabung dan menyamar agar bisa masuk ke dalam pernikahan Kira. Setelah itu di sini Yasuno minta maaf kepada Kai atas sikapnya kepada Kai selama ini.
Dan dia juga berterima kasih kepada Kai yang telah menyelamatkannya dari ancaman hewan buas saat itu. Kemudian Oishi dan para Ronin pun menulis surat dan menandatangani surat tersebut dengan darah mereka untuk memperingati apa yang akan mereka lakukan demi sebuah kehormatan untuk Tuan Asano. Malam pernikahan Kira pun dimulai. Oishi dan 8 Ronin lain berhasil menyusup dengan cara menyamar menjadi kru penari. Sedangkan para Ronin yang lain menyusup dengan cara memanjat tebing dan membunuh beberapa prajurit atau samurai yang ada di istana Kira. Saat Oishi melakukan pertunjukan, tiba-tiba salah satu penjaga Kira melawan dan berhasil membuat penyamaran Oishi terbongkar. Kemudian pertempuran pun dimulai. Para Ronin di sini pun berhasil membunuh petarungnya Kira yang berawakan besar dengan menggunakan bom Molotov. Kemudian kita juga diperlihatkan Kira membawa Mika pergi dari sana. Namun Mika di sini melawan dan berhasil kabur dari Kira dan lari ke tempat yang berbeda. Kemudian kita juga diperlihatkan Oishi mendapatkan jatah melawan Kira saat mereka bertemu. Sedangkan Kai sibuk mencari keberadaan Mika. Saat Kai berhasil menemukan Mika, di sana mereka langsung dihadang oleh Mitsuki. Dan Mitsuki pun berubah wujud menjadi seekor naga putih dengan ilmu sihirnya. Mitsuki di sini menyerang Kai dengan semburan apinya. Namun Kai berhasil membelah serangan api milik Mitsuki dengan menggunakan pedang tengu, seperti Kinemon saat membelah semburan api naga Kaido. Lah kok malah One Piece ya? Di akhir pertarungan, Kai berhasil mengalahkan Mitsuki dengan menggunakan gerakan sihir. Sedangkan Oishi berhasil menebas kepala Kira dan membalaskan dendam buat tuannya dulu yang meninggal bernama Tuan Asano. Setelah itu Oishi pun membawa kepala Kira di depan para samurai dan membuat para samurai tunduk dan mengakhiri pertempurannya. Setelah itu Oishi berserta para Ronin kembali melanjutkan perjalanannya ke Ako dan memberi hormat kepada Tuan Asano di makamnya. Kemudian di hari berikutnya Shogun pun datang di depan Oishi dan para Ronin. Shogun marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Oishi. Oishi mengakui perbuatannya. Namun di sini Oishi meminta agar Shogun menghormati tekad dan keberanian para Ronin layaknya seorang samurai. Lalu Shogun pun berkata kalau kejahatan mereka yang lakukan harusnya diberi hukuman gantung. Akan tetapi Shogun di sini menghormati tindakan Ronin yang telah berani membalas dendam untuk Tuan Asano. Maka Shogun akan memberi hukuman seppuku agar tindakan para Ronin itu bisa dihormati oleh para rakyatnya. Sebelum hukuman tiba, Kai dan Mika pun bertemu dan berbagi momen kebersamaan. Mereka berbagi momen dan berjanji akan saling menemukan satu sama lain di kehidupan selanjutnya. Setelah itu kita diperlihatkan upacara seppuku pun dimulai. Di sini Shogun memanggil Chikara dan memerintahkannya untuk tetap hidup karena Shogun tidak ingin memusnahkan garis keturunan Oishi. Kemudian upacara seppuku pun dimulai. Di sejarah yang asli ternyata sebenarnya Kai tidaklah ada dan Chikara adalah salah satu dari 47 Ronin tersebut. Begitupun dengan Yasuno, sebenarnya adalah Yoshida. Setelah itu film ini pun ditutup dengan ocehan narator yang mengatakan kalau legenda 47 Ronin itu memang benar adanya dan sudah hidup selama berabad-abad. Setiap tanggal 14 Desember, ribuan orang di seluruh penjuru dunia pun datang ke makam 47 Ronin ini dan menghormati apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian film pun selesai. Nah Sobat Kipul, itu dia alur cerita film 47 Ronin. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa mengisi waktu kosong kalian. Seperti biasa, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya dan juga like jika kalian suka.
Oke, saya Cak Kipul undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.